Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akfi Sani Putriana dari kelas Sistem Informasi 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konkurensi dan salah satu masalah yang harus diselesaikan secara detail dalam konkurensi ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konkurensi? Konkurensi adalah kondisi kejadian di mana banyak proses berjalan di waktu yang bersamaan. Nah, jadi ada satu sumber daya atau data yang diakses lebih dari satu pengguna atau satu aplikasi dalam waktu yang bersamaan, sehingga kondisi tersebut dikatakan konkurensi. Proses-proses dikatakan konkuren jika proses-proses tersebut berada pada saat yang sama. Antara proses-proses yang mengalami konkurensi dapat sepenuhnya berjalan independen atau saling bebas, tidak saling ketergantungan, tapi bisa juga saling berinteraksi atau saling ketergantungan. Nah, proses-proses yang berinteraksi ini memerlukan sinkronisasi atau koordinasi agar dapat berjalan dengan baik. Konkurensi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan satu, alokasi waktu pemproses untuk proses-proses yang aktif, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya, adanya komunikasi antar proses, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Lalu ada unsur-unsur dalam sistem konkurensi. Yang pertama, banyak proses. Seperti kita dalam penjelasan awal tadi, jadi konkurensi ini banyaknya proses yang menggunakan satu sumber daya yang sama dalam waktu yang bersamaan. Lalu ada banyak threads. Jadi kita misalkan seperti saat kita sedang mengcopy file dan misalkan dari flash disk dipindahkan ke laptop, lalu kita sambil menunggu tercopy kita sambil mengerjakan tugas dan kita juga sambil membuka aplikasi musik. Nah, itu sistem operasi atau laptop ini bisa multi proses. Jadi banyak aplikasi yang dibuka dalam waktu yang bersamaan. Itu yang dikatakan banyak threads. Lalu adanya sumber daya yang dibagi dan adanya aturan untuk diikuti. Lalu ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama, mutual exclusion, sinkronisasi, deadlock, dan starvation. Di sini saya akan memilih deadlock untuk dijelaskan secara lebih detail. Deadlock adalah banyaknya proses yang saling menunggu hasil dari proses yang lain untuk dapat melanjutkan atau menyelesaikan tugasnya. Dalam kata lain, yaitu kondisi di mana banyak proses yang mengakses sumber daya yang sama dalam waktu yang sama, sehingga tidak ada proses yang berjalan. Jadi, saling menunggu proses-prosesnya itu. Bisa kita lihat di sini perumpamaannya yaitu beberapa kendaraan di 4 persimpangan jalan. Jadi ada perempatan. Nah, dari setiap jalannya itu ada mobil yang maju. Nah, karena tidak ada yang namanya lampu merah, jadi dia saling bertabrakan dan saling menunggu, tidak ada yang bisa berjalan. Nah, kondisi ini dikatakan deadlock pada sistem operasi. Penyebab deadlock yang pertama ada starvation, mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait condition. Lalu ada penanganan deadlock. Yang pertama yaitu mengabaikan masalah, mendeteksi dan memperbaiki, penghindaran, dan pencegahan. Lalu selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan bagaimana terjadinya deadlock pada suatu sistem operasi menggunakan CPU simulator OS. Yang pertama kita buka aplikasinya, lalu kita buka compiler. Nah, di sini akan tersedia box untuk kita ketikkan kode programnya. Kita akan menggunakan 4 program. Untuk kode programnya itu program P1 research, 1 allocate,
weight 3, research 2, allocate 4, n sama dengan 1, to 20, next, dan n. Lalu kita save. Dengan nama P1. Lalu kita klik new untuk program P2. Kita kopikan saja yang P1 agar cepat. P2. Nah, kita ubah ininya program P2 dengan resource-nya 2, allocate with 3, research 3. Nah, lalu save dan kita beri nama P2. Lalu kita new, kita buat P3 dan sampai P4. Nah, ini beri nama P3, 3, resort 3, locate with 3, resort 4. Kita save dengan nama P3. Lalu kita new untuk satu program lagi, yaitu P4. Kita ubah jadi P4, research 4, allocate with 3, research 1. Karena kita menggunakan 4 program, jadi kita kembali lagi ke 1. Save, kita save dengan nama P4. Save. Jika sudah kita buat programnya, maka kita mulai dari P1 untuk compile. Klik compile. Jika sudah selesai, kita langsung load in memory. Sudah sukses. Lalu kita compile yang kedua, program 2. Kita compile. Lalu kita load in memory. Kita lakukan seperti ini sampai program yang keempat. Nah, jika sudah selesai kita mengcompile dan menload in memory semua program, lalu kita buka OS 0. Nah, di sini kita akan menjalankan programnya dan kita lihat apakah bagaimana yang namanya deadlock. Pertama, kita lihat program list ini, kita akan memasukkannya ke dalam ready process atau proses yang siap dijalankan. Kita klik P1 lalu create new process sehingga akan muncul di ready process. Lalu untuk yang kedua kita create new process juga. Lalu P3 create new process. Dan P4 create new process. Nah, ketika sudah ada di sini semua, kita beralih ke round robinnya. Round robin kita ubah menjadi 10 tick. Yang bawah kita biarkan. Lalu ini kecepatannya, kecepatan CPU untuk menjalankan prosesnya. Kita pilih fast. Lalu start. Kita view untuk melihat prosesnya di view research.
Nah, bisa kita lihat di sini terjadi yang namanya deadlock. Proses deadlock is detected. Nah, bisa kita lihat juga ini proses CPU-nya berhenti berjalan. Nah, ketika terjadi deadlock, kita bisa melakukan penanganan yang pertama, yaitu memberhentikan secara paksa dengan mengklik release. Nah, CPU akan berjalan kembali. Ketika sudah berwarna hijau ini, nah bisa kita lihat di sini ada research color key-nya, yaitu yang warna hijau dia available, warna kuning dia allocated only, dan warna merah dia allocated dan requested. Jadi merah ini dia masih menunggu untuk dijalankan. Nah, ketika CPU sudah berhenti berjalan dan semua sudah berwarna hijau, ini pertanda sudah selesai. Dan nah, bisa kita lihat di sini ada prevent, yaitu bentuk pencegahan untuk terjadinya deadlock. Ada disallow hold and wait, disallow circular wait, use total ordering. Ada juga recover atau perbaikan ketika terjadinya deadlock, yaitu ada abort processes dan ada preempt research. Nah, kita coba untuk penanganan deadlocknya yang mencegah, yaitu disallow hold and wait. Kita menolak untuk menunggu dan menahan. Kita checklist, lalu kita close, dan di sini kita lakukan seperti yang sebelumnya, memasukkan program list ke dalam ready processes. P1 create new process, lalu P2 create new process, P3 create new process, dan P4 create new process. Oke, lalu kita start dan kita lihat prosesnya. Untuk tindakan pencegahan dan perbaikan ini tidak semuanya dapat bekerja dengan baik. Kadang disallow hold and wait dapat bekerja, namun yang disallow circular wait atau use total ordering tidak bisa. Begitu juga dengan recover, abort processesnya bisa bekerja, tapi preempt researchnya kadang tidak bekerja. Sudah berwarna hijau semua dan tidak ada deadlock, berarti tindakan pencegahan disallow hold and wait ini bekerja pada sistem operasi ini. Nah, CPU juga masih bisa berjalan dan tidak ada yang namanya deadlock. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba untuk tindakan perbaikan yang abort processes. Nah, ini kita unchecklist terlebih dahulu.
kita close, ini kita stop, lalu kita clear terlebih dahulu proses yang siap dijalankannya, lalu kita masukkan kembali create new process P1 sampai P4, atau kita bisa dengan mengklik 2 kali pada programnya. Kita start. Nah, kita rilis terlebih dahulu. Lalu kita akan abort processes. Nah, bisa kita lihat sudah selesai dan tidak ada deadlock. Berarti tindakan perbaikan ini bekerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.